حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Al-ayah. Jamaah rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, di mana kita pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah di Masjid Nurul Islam yang kita cintai ini, kita selalu berupaya berusaha memaksimalkan kemampuan keimanan kita untuk selalu memakmurkan, yaitu dengan sholat berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah, contoh suri toladan dalam semua aspek kehidupan manusia. Jamaah subuh rahimakumullah, mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada kita semua, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus pada hari ini kita sudah memasuki kepada akhir, ya, hampir akhir daripada bulan Sya'ban, maka Ramadan tinggal beberapa hari lagi akan kita hadapi, akan kita sambut tentunya dengan pertama hati yang penuh dengan senang, hati yang penuh dengan kegembiraan. Jadi ungkapan kita marhaban ya Ramadan. Ya, selamat hadir, selamat datang bulan yang ku nanti-nantikan. Dalam doa kita selalu kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan usiaku kepada bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu ini. Jamaah subuh rahimakumullah, maka tentunya sebagaimana prosesi penyiapan dalam bulan suci Ramadan yang sebagaimana sudah biasa kita lakukan dari tahun ke tahun, namun tidak ada salahnya kalau kita sama-sama dalam rangka untuk menyambut bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, jangan sampai nanti kita kandas di dalam perjalanannya. Maka insya Allah, ya, yang pertama untuk mengingatkan kepada kita semua, apa sih yang harus kita persiapkan dalam rangka untuk bisa menyambut bulan Ramadan itu dengan baik dan melaksanakannya nanti dengan baik. Yang pertama adalah mari kita periksa, ya, yaitu kesiapan kondisi kesehatan kita. Kenapa? Karena Allah katakan di dalam Quran ayat selanjutnya, ya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safar faman kana minkum maridun aw ala safar, barang siapa di antara kalian yang dalam keadaan kondisi sakit
yang menyebabkan sakitnya itu diopnam, ya, yang menyebabkan sakitnya itu kita harus minum obat, berbuka tentunya kan, maka di situ maka kita fa'iddah min ayyamin ukhor, tunda waktu untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu ditunda karena memang kondisi kesehatan kita. Artinya di sini mari kita ikhtiar, karena yang namanya tadi ikhtiar itu akan sinergi dengan apa yang akan Allah berikan kepada kita. Tapi kalau memang ikhtiar kita, usaha kita dalam kesehatan ini dengan cara tadi cek barangkali ke dokter, kalau ada sesuatu hal yang dirasakan mencurigakan, ya membuat kita puasa kita nanti menjadi tidak kuat alias batal. Mungkin kalau sekarang ini sudah banyak ya yang kedengaran penyakit-penyakit sekarang ini panas, demam, tiba-tiba panas, tiba-tiba demam. Kalau udah seperti itu, mari ya kita coba untuk berikhtiar menjaga kesehatan kita tentunya seperti itu. Kemudian aspek-aspek berikutnya ya juga waktu-waktu kita bekerja itu tidak melampaui batas. Ya, waktu kita bekerja itu manusiawinya ya untuk antara 8 sampai 9 jam per hari. Kalau kita mulai batas daripada itu bisa jadi ya waktu istirahat kita kurang, waktu dengan keluarga kita juga kurang dan seterusnya. Maka ikhtiar kita dari sisi kesehatan ini amat sangat penting, karena Allah sudah wanti-wanti kalau kita dalam kondisi sakit itu tidak bisa kita melakukan puasa Ramadan. Tapi kalau hal itu masih juga ada, ya walaupun kita sudah ikhtiar, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang barangkali bisa jadi dicoba oleh Allah. Misalnya kayak saya sedang ini lagi pilek nih, agak batuk-batuk dikit, ya, agak demam-demam dikit. Ya, kalau hal ini mungkin bisa jadi, ya, itu juga mungkin bisa jadi cobaan, ya, jadi cobaan. Kalau itu bisa kuat kita melakukannya, faman tatawwa'a khairan wa huwa khairul lahu, itu lebih baik bagimu. Karena ada juga hadis yang mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Nah, jadi di keyakinannya tadi, karena kita memang dari awal sudah banyak berdoa kepada Allah agar kita sampai usia kita kepada bulan Ramadan. Nggak taunya pada pas waktu pelaksanaannya tiba-tiba kita dicoba dengan nggak enak badan. Ya. Tetap kalau kita memang punya keyakinan yang teguh, justru dengan puasa penyakit lambung akan sehat. Kita penyakit lambung akan sehat kalau kita yakin, daripada cuma niatnya diet ya di luar bulan Ramadan, ya mungkin punya penyakit lambung tadi juga iya, tapi justru di bulan Ramadan dengan pola makan yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan makan sahur dan berbuka dengan baik, ya diawali dengan makanan-makanan yang tidak dimasak misalnya, ya sunnahnya begitu, maka di situ akan membuat kondisi lambung kita akan menjadi lebih sehat, akan menjadi lebih baik. Nah, inilah nanti ya pola-pola kita. Bahkan ada satu hadis doa ya untuk bagaimana supaya nanti kita kuat di dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, ya, wal islam wassalamah rabbi wa rabbukallah. Itu doa yang terus kita ulang-ulang ya saat-saat kita menjalankan ibadah puasa. Maksudnya di situ bahwa supaya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan iman, ya, kekuatan keyakinan kita bahwa enggak mungkinlah kita akan sakit karena puasa. Gak mungkin juga banyak orang yang bisa mati karena puasa, enggak, ya. Karena tadi kekuatan iman dan keselamatan, ya kesehatan dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Ya, kenapa? Rabbi wa rabbukallah. Ya, karena kita ini hanya Allah Subhanahu wa taala tujuannya. Puasa itu lillah. Puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, bukan untuk siapa-siapa. Ini yang penting ya, kekuatan iman kita dalam hal ini
termasuk juga tadi dalam rangka untuk mencek kesehatan kita pastikan. Kesiapan yang kedua adalah bagaimana juga kita mengevaluasi tahun yang lalu, bagaimana spiritual kita dulu. Tahun yang kemarin ya ada mungkin sedikit-sedikit ya, karena puasa-puasa yang bisa kita menahan ya, menahan dari lapar dan haus, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, insya Allah ya kita dan anak-anak kita itu juga bisa ya, yang nampak-nampak begitu itu insya Allah bisa. Tapi bagi tingkatan puasa yang sudah terus, yang sering Allah katakan ya dalam Al-Quran itu bahwa ya puasa itu ya dalam rangka untuk kepada Allah Subhanahu wa taala tadi semata. Gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa membuat nilai-nilai puasa itu akan lebih baik. Seperti apa? Jangan sampai lisan kita tidak berpuasa, jangan sampai mata kita tidak berpuasa, jangan sampai termasuk hati kita juga tidak berpuasa. Karena apa? Ya ada barangkali mungkin lisan kita dengan cara apa? Menggibah ya, menggibah itu ya salah satu yang bisa merusak daripada nilai puasa kita. Mata kita juga demikian, melihat suatu perkara ataupun perbuatan yang mungkin ya perbuatan tersebut nggak perlu kita lihat perbuatan tersebut, atau sesuatu yang ya kan lewat yang lewat itu mungkin karena itu perempuan mungkin ya membuat kita terlena dan seterusnya ya. Akhirnya mata kita tidak berpuasa di situ. Maka puasanya mata kita, puasanya telinga kita, puasanya lisan kita, termasuk hati kita itu, maka di dalam bulan Ramadan juga bisa diarahkan kepada hal-hal yang baik. Mata kita bisa diperlihatkan untuk kasratu tilawatil Quran. Banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Maka itu disebut ulama Ramadan juga syahrul Quran. Baca Al-Quran itu ya. Jadi insya Allah kalau tahun yang dulu mungkin secara pribadi tadarusnya ada yang sudah alhamdulillah sudah tamat sekali. Nah, sekarang kita punya program apa ya di bulan Ramadan tahun ini mungkin akan kita tambahkan lagi dan seterusnya. Atau kita kualitasnya tadarusnya ditambah-tambah juga ya dengan adanya kita tadabbur Al-Qur'an, tadabbur ayatnya, kaji lagi kan gitu. Bila perlu dengan tafsir dan seterusnya. Dalam rangka apa tujuannya tadi? Memperkokoh ya keadaan ibadah puasa kita itu dengan tilawatil Quran, tilawah Quran. Di evaluasi. Kemudian juga dari ibadah-ibadah mahdoh lainnya. Justru di bulan Ramadan kegiatan sholat 5 waktunya berjamaahnya semakin sregep. Gitu. Jangan kita berpikir barusan hari yang kedua, hari yang ketiga, ya pikiran kita sudah bagaimana nanti sukses ya di bulan di akhir Ramadan atau di bulan Syawalnya, Idul Fitrinya. Mau kemana, sudah terpikirkan malah di sana. Bukan yang dipikirkan adalah bagaimana suksesnya Ramadannya. Ya. Jadi ibadahnya ya di sela-sela kegiatan kita, di sela-sela aktivitas kita sehari-hari di bulan Ramadan, jangan kita abaikan ibadah sholat berjamaahnya. Ini konsisten kita untuk dalam rangka tadi bagaimana kita mengevaluasi. Ya, mengevaluasi. Karena apa? Karena tetap sholat itu mau di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, sholat tetap menjadi tiangnya agama kita. Ya, jadi jangan sampai keliru, Terus rangkaiannya juga termasuk tarawihnya dan seterusnya. Ya, kemudian juga kita evaluasi amal sedekah kita di bulan Ramadan. Sedekah kita ya, kedermawanan kita
sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau itu kalau di bulan Ramadan itu lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Beliau itu lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Jadi insyaallah ya, karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita diberikan kesehatan, juga kita diberikan kekuatan dalam mal kita. Ya. Allah akan berikan kekuatan dengan mal kita. Kalau misalnya mal juga masih belum maksimal, itulah adanya, ya alhamdulillah kita syukuri. Minimalnya kita bisa memberikan 1 gelas air minum ketika berbuka puasa. Itu kan contoh kecilnya, ya. Syukur-syukur kita juga diberikan oleh Allah kelebihan harta, sehingga saat berbuka itu kita juga bisa berbagi kepada yang lainnya, atau ketika sahur juga demikian, ya kita bisa berbagi dengan yang lainnya. Itu dalam setiap sisi sosialnya, ya, kedermawanannya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum yang lain-lainnya, ya, mungkin ada yang pikiran, ada yang tenaga dan seterusnya. Jadi bersodakoh itu tidak cukup dengan hanya harta saja, tapi yang lain-lainnya juga kita punya potensi. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan, ya, supaya kita betul-betul nanti di bulan suci Ramadan itu kita bisa berpuasa, bersahur, berbuka sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hal pola makannya. Jadi pola makan kita, ya. Pola makan kita ini penting, ya, karena pertama kita tahu rukun daripada puasa itu ada 2 saja. Yang pertama adalah niatnya. Ya, niat di bulan puasa di bulan Ramadan itu berbeda dengan niat-niat puasa sunnah. Biasanya nanti akan dipandu oleh imam, ya, untuk mengingatkan ba'da tarawih bareng-bareng melafazkan niat. Ya, nawaitu shauma godin an adail fardhi syahri ramadana hadhis sanati fardhal lillahi ta'ala. Afdalnya ya setiap malam, ya, afdalnya. Ada juga yang punya pendapat cukup sekali untuk 1 bulan. Nah, gitu. Tapi untuk kehati-hatian, ya, untuk kehati-hatian ulama yang syar'i itu adalah yang tiap malam, ya. Karena dia mengatakan niat itu dilakukan saat kita awal melakukan apa yang akan kita lakukan. Ya sama seperti sholat juga begitu. Sholat, ya, kita lafazkan niat dulu sholat, kemudian baru sambil takbiratul ihram kita melakukan niat di dalam hati kita. Demikian juga ibadah puasa. Ya walaupun esok kan, ayat aku puasa, ya, untuk hari esok bulan Ramadan fardu karena Allah. Jadi dilakukannya niat itu di awal-awal, ya, saat kita mau melakukan ibadah puasa, berarti di malam harinya. Dan kalau niat itu ada yang berpendapat niat itu dilakukan sudah misalnya fajar, sidik itu udah ini, nah itu yang untuk menjaga itu, ya, supaya kita berbeda dengan niat puasanya, puasa biasa atau puasa sunnah. Jadi hati-hati di malam harinya untuk menghindari itu. Kemudian yang kedua yang menjadi rukun daripada puasa itu adalah menghindari, menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan di siang hari. Itu yang secara nampaknya. Tapi untuk secara ikhtiar kita, ya, agar puasa kita bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menghindari dari hal-hal yang merusak daripada pahala puasa tadi, yaitu hindarkan lisan kita dari hal-hal yang bisa membuat ghibah, ya, membuat sakit hati orang lain dan seterusnya. Mata kita juga demikian, banyaklah kita bertilawatil Quran, ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Termasuk hati kita juga banyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di bulan Ramadan, ya, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan
haus. Nah, kenapa? Karena tidak bisa menjaga tadi dari organ-organ tubuh kita termasuk hati kita. Terus yang terakhir ya, bagaimana untuk bisa menyiapkan puasa ini dengan baik supaya tahun yang lalu itu banyak kekurangan, di tahun ini mari kita perbaiki ya kegiatan kita sehari-hari ya dengan cara apa? Membuat program ya, membuat program secara pribadi. Saya untuk bulan ini pertama adalah saya akan menggiatkan ibadah saya, yaitu sholat 5 waktunya secara berjamaah misalnya. Nah itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ya kalau anak-anak itu kan dengan cara membuat jadwal ya, membuat jadwal harian, yaumiannya ada. Kalau anak-anak enak, kalau anak-anak. Nah kalau yang bapak-bapak ini biasanya nggak ada yang memandu. Ya, ibu-ibu juga di rumah nggak ada yang memandu. Yang jelas kalau ibu-ibu itu menu makanan dalam 1 bulan sudah ada. Ya, itu nggak ketinggalan. Tapi kalau menunya ibadah ya, menunya ibadah di bulan Ramadan, nah itu kadang-kadang yang belum teragendakan. Nah, ibu-ibu di rumah ya, insya Allah jangan kalah dengan menyiapkan menunya dalam 1 bulan. Tapi menu ibadahnya selama bulan Ramadan tolong dibuatkan menunya apa ya. Kalau misalnya hari ini udah sukses ibadahnya, ibadah selain tadi puasanya, ibadah sholat 5 waktunya sudah terjaga dengan baik, kemudian sudah punya target 1 hari 1 juz tadarusnya ya, nah itu luar biasa. Nih kalau di Nurul Islam atau di masjid-masjid lain ya, tadarusnya sudah dibantu nih bareng ya kan, bareng dulu di sini ya, bareng dulu. Jadi ba'da sholat tarawih kalau bisa ikut bareng tadarus berjamaah. Nanti sampai rumah kalau misalnya mau nambah meneruskan, monggo ya meneruskan. Nah jadi kita punya target 1 hari 1 juz. Jangan dari tahun ke tahun ya kita nggak pernah tamat tadarusnya ya. Padahal kalau kita menyuruh anak kita atau ya dari sekolah kan ada itu ya, mendapatkan reward. Siapa yang sampai akhir Ramadan itu, menjelang akhir Ramadan ada yang tamat sekali, ada yang tamat 2 kali, ada yang tamat 3 kali. Anak-anak itu ada. Ya kenapa kita tidak? Ya. Kalau kita seperti itu enggak, maka kita akan terkena kata Allah Subhanahu wa taala, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kalau kita pandai hanya menyuruh kepada anak kita ya, kepada orang lain sementara kita sendiri enggak melakukannya, maka kita akan kena semprit oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ya enggak benar ya, seperti itu. Wa tansawna anfusakum, melupakan diri kita sendiri untuk berbuat baik. Nah, itu Bapak sekalian ya, salah satu upaya kita, evaluasi kita supaya Ramadan yang akan datang tahun ini akan lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Silakan kalau ada yang perlu di-sharingkan atau yang perlu disampaikan. Gua pasang sang. Cukup? Alhamdulillah kalau cukup ya. Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang pertama Allah berikan kondisi kesehatan kita sampai Ramadan dan juga sampai akhir Ramadan ya. Yang kedua ya, mari kita juga tingkatkan ya, selama di bulan suci Ramadan itu semua aktivitas ibadah kita, terutama ibadah mahdoh kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita buatkan satu program yang bisa diaplikasikan ya, bisa direalisasikan, bukan hanya sekedar angan-angan, tapi itu semua bisa dalam rangka untuk meningkatkan aktivitas kita di bulan Ramadan menjadi lebih baik lagi dan bersinergi dengan ibadah kita. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah dan doa kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah